Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zakwan Raditya Wahab. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai siklus audit penggajian dan personal. Nah, apa saja yang kita bahas? Yang pertama terkait dengan konsep dasar siklus penggajian dan personal. Yang kedua mendeskripsikan proses audit dalam siklus penggajian. Yang ketiga mengidentifikasi risiko dan pengendalian internal. Dan yang terakhir menganalisis peran audit digital dan teknologi pendukung. Nah, konsep dasar siklus penggajian dan personal. Siklus penggajian dan personal itu merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup mulai dari pencatatan data kepegawaian, pengelolaan kompensasi, serta pengawasan terhadap perubahan status karyawan dalam suatu organisasi. Menurut Eggers pada tahun 2017, sistem ini dirancang untuk menjamin keakuratan perhitungan gaji dan kesesuaian data karyawan dengan struktur organisasi. Mardiasmo sendiri pada tahun 2018 menambahkan bahwa aspek personel memiliki peran penting dalam memastikan keabsahan pembayaran karena seluruh transaksi pengajian itu harus berdasarkan data kepegawaian yang valid dan terotorisasi. Dengan demikian, siklus ini tidak hanya mengatur pembayaran gaji, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap administrasi kepegawaian. Nah, kenapa audit penggajian dan personal ini penting? Audit terhadap siklus penggajian dan personal bertujuan untuk menilai efektivitas sistem penggajian sekaligus memastikan kebenaran data kepegawaian yang menjadi dasar pembayaran gaji. Arens pada tahun 2017 menegaskan bahwa audit diperlukan untuk memverifikasi keakuratan catatan karyawan, memeriksa kepatuhan terhadap kebijakan organisasi, serta menilai keandalan sistem informasi kepegawaian. Sugya sendiri menambahkan bahwa audit juga berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, seperti adanya pegawai fiktif, manipulasi jabatan, atau penyimpangan dalam otomatisasi pembayaran. Dengan demikian, audit penggajian dan personel menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas sistem administrasi sumber daya manusia. Nah, proses audit siklus penggajian dan personel itu mencakup penilaian atas keakuratan data karyawan serta ketepatan proses pembayaran gaji. Nah, berdasarkan Arens dan Agus, auditor harus menilai sistem informasi kepegawaian, memverifikasi status karyawan aktif, serta menilai kesesuaian antara data personalia dengan catatan penggajian. Selain itu, auditor juga menguji akurasi perhitungan gaji, potongan, dan tunjangan, serta mengevaluasi pengendalian terhadap akses data karyawan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan integritas data personal dan keabsahan seluruh transaksi penggajian. Apa saja risiko dalam siklus penggajian dan personal ini? Risiko dalam siklus penggajian dan personal tidak hanya berkaitan dengan kesalahan perhitungan gaji saja, tetapi juga dengan integritas data karyawan. Sugya menjelaskan bahwa risiko dapat timbul dari manipulasi data kepegawaian, pencatatan pegawai fiktif, atau penyalahgunaan otorisasi oleh bagian personalia. Bardiasmo sendiri menambahkan bahwa lemahnya pengawasan terhadap perubahan status kepegawaian dapat memicu ketidaksesuaian antara daftar gaji dan data pegawai aktual. Nah, oleh karena itu, audit personel menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa data karyawan itu harus menjadi valid, mutakhir, dan sesuai dengan kebijakan organisasi. Nah, next, pengendalian internal dalam penggajian dan personal. Pengendalian internal itu berfungsi untuk menjamin keakuratan dan keandalan proses penggajian, sekaligus menjaga integritas data kepegawaian. Agus menyebut bahwa pemisahan fungsi antara bagian kepegawaian dan keuangan merupakan bentuk pengendalian penting untuk mencegah konflik kepentingan. Sementara itu, Sugiyah menegaskan perlunya otorisasi setiap perubahan data karyawan, baik terkait promosi, mutasi, maupun pemberhentian. Dengan pengendalian yang tepat, organisasi dapat memastikan bahwa proses penggajian itu mencerminkan kondisi personal yang sebenarnya. Nah, audit digital dan teknologi pendukung. Penerapan teknologi digital dalam audit penggajian dan personal memungkinkan auditor melakukan pemeriksaan data karyawan secara lebih efisien dan terintegrasi. Romney menjelaskan bahwa sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS dapat digunakan untuk menguji konsistensi data personal dengan catatan penggajian. Arens menambahkan bahwa teknologi audit digital seperti Computer Assisted Audit Technique atau CAATS membantu auditor untuk menelusuri anomali pada data gaji dan status kepegawaian. Dengan demikian, digitalisasi audit meningkatkan akurasi, transparansi, dan efektivitas pengawasan terhadap manajemen sumber daya manusia. Nah, etika dan profesionalisme auditor. Dalam audit penggajian dan personal,
Auditor dituntut untuk menjaga integritas dan kerahasiaan informasi karyawan. Sugya menekankan pentingnya etika personal dalam pengelolaan data kepegawaian karena informasi tersebut bersifat pribadi dan sensitif. Pardiasmu sendiri menambahkan bahwa auditor harus bertindak objektif, tidak memihak, serta menghindari penyalahgunaan akses terhadap data personal. Etika yang kuat akan memastikan hasil audit yang mencerminkan kebenaran dan melindungi hak-hak karyawan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah audit terhadap siklus pengajian dan personal memiliki peran strategis dalam menjaga akurasi laporan keuangan serta integritas data sumber daya manusia. Penerapan pengenalan internal yang efektif dan dukungan teknologi digital memungkinkan organisasi untuk meminimalkan kesalahan serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan komputasi dan data karyawan. Namun, keberhasilan audit juga sangat bergantung pada profesionalisme dan etika auditor dalam menangani informasi kepegawaian. Kombinasi antara sistem yang baik, teknologi yang tepat, dan moralitas auditor akan mewujudkan tata kelola keuangan dan personalia yang akuntabel serta terpercaya. Nah, mungkin demikian untuk presentasi terkait dengan siklus audit pengkajian dan personal. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.